Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan proposal PKM yang berjudul Penggunaan Plastik LDPE sebagai substitusi aspal pada campuran ACWC. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Serliana sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Hilda Ernanda Putri sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Muhammad Gusnul Yakin sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri. Pendahuluan. Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Barat, untuk melakukan mobilisasi keseharian, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, pertahanan, dan lain-lain. Banyak usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas campuran, salah satunya dengan menggunakan aspal modifikasi polimer, yaitu aspal yang dibuat dengan campuran aspal keras dengan polimer. Campuran aspal dengan penggunaan aspal modifikasi polimer dapat meningkatkan ketahanan yang lebih baik terhadap deformasi, mengatasi keretakan, dan meningkatkan ketahanan yang tinggi dari kerusakan akibat penuaan, sehingga dihasilkan pembangunan jalan yang lebih tahan lama serta dapat mengurangi biaya perawatan atau perbaikan jalan. Aspal merupakan salah satu material yang digunakan sebagai bahan perkerasan jalan raya. Material ini dipilih karena hasil akhirnya yang baik dan nyaman sebagai perkerasan lentur. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kerusakan pada perkerasan jalan akibat beban muatan kendaraan adalah dengan meningkatkan kualitas dan stabilitas perkerasan tersebut. Permasalahan yang dihadapi. Plastik LDPD merupakan salah satu limbah plastik yang sering kita temui, bahkan hampir setiap waktu, sehingga terkadang membuat pencemaran lingkungan. Hal ini juga membuat plastik LDPE kurang bermanfaat, sehingga upaya untuk menanggulang plastik melalui substitusi aspal. Tujuan khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penggunaan plastik LDPE sebagai substitusi aspal pada campuran ACWC, sehingga diharapkan dapat memberikan alternatif dalam peningkatan stabilitas juga parameter Marshall lainnya pada campuran aspal, dan menjadi solusi dalam manfaat sampah plastik LDPE. Urgensi penelitian. Yang pertama, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan bahan baku yang dibuang dan kurang bermanfaat. Yang kedua, bahan baku plastik LDPE digunakan sebagai substitusi aspal pada campuran ACWC. Target penelitian yaitu terciptanya bahan baku yang dapat dijadikan sebagai substitusi aspal pada campuran ACWC. Luaran yang diharapkan. Masyarakat dapat mengetahui penggunaan plastik LDPE sebagai substitusi aspal pada campuran ACWC. Manfaat penelitian. Kami dapat memberikan alternatif dalam peningkatan stabilitas juga parameter Marshall lainnya pada campuran aspal dan menjadi solusi dalam pemanfaatan sampah plastik LDPE. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yaitu menunjukkan bahwa nilai beberapa karakteristik Marshall untuk setiap campuran dan variasi kadar aspal akan cenderung stabil atau tidak stabil. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Langsung saja. A. Sampah plastik. Plastik merupakan bahan polimer yang banyak digunakan dalam kehidupan.
Hampir setiap produk menggunakannya sebagai kemasan atau bahan dasar. Sampah plastik mempunyai keunggulan seperti transparan, tahan air, serta harganya relatif murah dan terjangkau oleh semua kalangan. Polietilen atau PE adalah salah satu yang paling banyak dipakai dalam kehidupan, seperti kantong plastik yang terbuat dari low density polyethylene atau LDPE. Plastik banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia, mulai dari keperluan rumah tangga hingga industri. Penggunaan plastik sebagai pengemasan pangan, terutama karena keunggulannya dalam hal bentuknya yang fleksibel, sehingga mudah mengikuti bentuk pangan yang dikemas, berbobot ringan, tidak mudah pecah, bersifat transparan atau tembus pandang, mudah diberi label, dan dibuat dalam aneka warna. Dapat diproduksi secara massal, serta harganya relatif murah, dan terdapat berbagai jenis pilihan bahan dasar plastik. LDPE merupakan salah satu jenis plastik sintetik yang bersifat non-biodegradable atau tidak dapat terdegradasi oleh mikroorganisme sehingga menyebabkan masalah lingkungan. B. Jenis aspal beton. Aspal didefinisikan sebagai suatu cairan yang lekat atau berbentuk padat yang terdiri dari hidrokarbon atau turunannya, terlarut dalam trikloroetilen, dan bersifat tidak mudah menguap serta lunak secara bertahap jika dipanaskan. Aspal merupakan bahan baku yang terbuat dari pelapukan fosil, tidak terbarukan, dan bila penggunaannya tidak dibatasi dalam jangka panjang, ketersediaannya akan habis. Oleh karena itu, diperlukannya suatu material alternatif pengganti aspal. Bahan alternatif yang dipilih adalah limbah plastik low density polyethylene atau LDPE yang diperoleh dari limbah kantong plastik. Penggunaan limbah plastik LDPE sangat menguntungkan secara ekonomis, mengingat bahan ini sangat mudah didapat dan sangat murah harganya. Di samping juga memberikan pengaruh baik terhadap lingkungan dengan tereduksinya limbah plastik LDPE dalam jumlah yang besar. Jenis lapis aspal beton atau laston merupakan salah satu jenis dari lapis pengkerasan konstruksi perkerasan lentur. Lapisan ini terdiri dari agregat dan aspal sebagai bahan pengikatnya yang dicampur secara merata pada suhu tertentu. Jenis aspal beton. Jenis lapis aspal beton atau laston merupakan salah satu jenis dari lapisan perkerasan konstruksi perkerasan lentur. Lapisan terdiri dari agregat dan aspal sebagai bahan pengikatnya yang dicampur secara merata pada suhu tertentu. C. ACWC. ACWC adalah jenis lapis permukaan dalam pengkerasan yang berhubungan langsung dengan ban kendaraan, sehingga lapisan ini dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca, gaya geser, serta tekanan roda. ACWC merupakan jenis campuran yang memiliki gradasi menerus. Berdasarkan kegunaannya, ACWC dibagi menjadi dua, yaitu ACWC bergradasi kasar dan ACWC bergradasi halus. ACWC bergradasi kasar adalah campuran ACWC yang memiliki gradasi menerus dengan dominan agregat kasar dibandingkan agregat halus, di mana campuran ACWC kasar memiliki nilai fleksibilitas dan stabilitas yang lebih tinggi dari campuran ACWC bergradasi halus. Campuran ACWC kasar memiliki kekasatan yang cukup akibat penggunaan agregat kasar yang cukup, sehingga campuran ACWC kasar sering digunakan pada daerah-daerah yang memiliki deformasi dan memerlukan traksi yang tinggi, yaitu contohnya daerah tanjakan dan daerah turunan pada daerah pegunungan, gerbang tol, dan daerah rel kereta api, di mana pada daerah-daerah tersebut memiliki tenaga tarik atau daya cengkraman yang tinggi. Sedangkan ACWC bergradasi halus adalah kebalikan dari campuran ACWC bergradasi kasar,
yaitu ACC bergradasi halus memiliki permukaan pengkerasan yang halus, sehingga tidak memiliki kekasatan yang tinggi, sehingga selalu digunakan di daerah yang memiliki deformasi yang tidak terlalu besar, yang tidak memerlukan daya cengkraman yang tinggi. Terima kasih, demikian itulah yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya akan persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husnul Yakin, perwakilan dari kelompok 12. Saya akan melanjutkan pembahasan pada presentasi hasil kerja kelompok kami pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang paling pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain terhadap densitas aspal yang menjadi bahan bahasan utama dalam kegiatan ini. Demi mengetahui komposisi serta cara yang tepat serta efektif, maka dilakukan eksperimen dengan objek-objek yang akan digunakan pada pembuatan kerangka aspal dengan campuran plastik sebagai penambah daya serapan serta daya tahan dari aspal itu sendiri. Selanjutnya adalah rancangan penelitian. 1. Perancangan atau persiapan. Paling pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan penelitian. Pada penelitian kali ini kita menggunakan pengadaan bahan dan material yang digunakan diantara lain adalah bahan yang kasar, bahan-bahan aspal, yaitu aspal agregat kasar, agregat halus, dan aspal dan plastik jenis low density. Pemilihan variabel dilakukan untuk menentukan aspal optimum yang diperkirakan dengan penentuan kadar optimum secara empiris dengan persamaan PB. Berdasarkan perkiraan kadar aspal optimum PB, dibuat benda uji dengan jenis aspal Pertamina dengan kadar aspal 6,0%. Kemudian dilakukan pengujian Marshall standar dengan penumbukan sebanyak 75 kali yang dilakukan pada kedua sisi benda penguji. Pengujian durabilitas untuk menentukan VIM, VMA, dan VFA. Kepadatan, kestabilitas, kelelehan, hasil bagi Marshall, dan indeks stabilitas sisa. Dari hubungan aspal, kadar aspal, parameter Marshall dapat ditentukan kadar aspal optimum. Selanjutnya adalah proses pengolahan. Setelah didapatkan kadar aspal optimum, maka dilakukan pembuatan benda uji dengan variasi 100% aspal pen 60/70, kadar aspal dikurangi 4% dengan plastik LDPE dan dikurangi 6% dengan plastik LDPE lainnya. Plastik LDPE dicampur bersamaan ke dalam aspal panas dan dimasak sampai suhu tertentu sehingga plastik LDPE tersebut melebur dan menyatu dengan aspal. Benda uji direndam selama 24 jam kemudian dilakukan pengujian Marshall. Selanjutnya adalah analisis untuk penambahan pada analisis untuk penambahan plastik jenis low density polyethylene atau LDPE terlebih dahulu dilakukan pencicangan agar lebih mudah dalam pemanasan dan peluburan dengan aspal. Kedua benda dipanasi sampai menyatu, kemudian dicampur dengan agregat. Setelah temperatur dan pencampuran dirasa sudah baik, maka dicampurkan dan dimasukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya pemeriksaan terhadap aspal dan plastik. Pemeriksaan terhadap aspal dan plastik meliputi penetrasi, berat jenis, dektilitas, titik nyala, dan titik lembek. Setelah itu, pemeriksaan kepada agregat dilakukan yang meliputi saringan agregat, berat jenis, dan penyerapan agregat kasar, keausan agregat kasar, berat jenis, dan penyerapan agregat halus, sen ekuivalen agregat halus, dan pemeriksaan berat jenis filler. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Penambahan jenis plastik dengan kadar 0,1% dan 0,3% ke dalam aspal dapat memperbaiki sifat fisik aspal, kecuali kadar plastik 0,5% dan 0,7% yang nilai daktilitasnya tidak memenuhi syarat. 2. Penggunaan plastik dalam aspal juga mempengaruhi karakteristik Marshall campuran Laston ACWC.
Nilai stabilitas dengan penggunaan plastik 0% sama dengan, dan pada penggunaan plastik 0,1% mencapai 1019,08 kg, dan pada penggunaan plastik 0,3% mencapai 1040,90 kg. Ini menunjukkan bahwa campuran dengan tambahan plastik lebih kaku dan akan lebih mudah mengalami retak dibanding campuran aspal tanpa plastik. Nilai stabilitas campur dengan penggunaan kadar plastik 0% sampai 0,7% telah memenuhi syarat sesuai spesifikasi umum Bina Marga 2010. Dari hasil Marshall Test, dapat disimpulkan bahwa penambahan botol plastik polietilen dalam aspal pada campuran laston ACWC akan bersifat kaku dan getas, sehingga akan meningkatkan kemampuan pekerasan jalan dalam menerima beban lalu lintas yang besar. Berdasarkan hasil sifat-sifat fisik aspal dan karakteristik Marshall, dapat disimpulkan bahwa kadar penambahan plastik yang dapat digunakan dalam campuran beraspal adalah 0,1 sampai 0,3% plastik dari berat aspal. Dengan kadar 0,3% merupakan kadar terbaik yang dapat digunakan dalam campuran aspal karena telah memenuhi syarat dari semua pemeriksaan yang telah memiliki stabilitas tertinggi pada campuran laston. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.